Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, dan hari ini kita membahas tentang diet keto dan keseimbangannya. Sesungguhnya dasar teorinya itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tubuh kita, dan sesuai hasil riset, bahwa ternyata proporsi yang ada pada tubuh kita itu karbohidratnya 65-70%, protein 10-15%, dan lemak itu sekitar 20-25%. Sementara kebutuhan air bisa 30-40 ml per kilogram berat badan, atau disesuaikan dengan aktivitas tubuh, olahraga, ataupun keadaan status kesehatan seseorang. Proporsi ini merupakan akumulasi dari hasil-hasil riset yang ada di Indonesia, dan tentunya ini berbeda dengan yang ada di Eropa, di Amerika, di Australia, ataupun di belahan dunia lainnya, di mana di sana itu pasti proporsi konsumsi lemaknya lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Tentunya proporsi ini juga berbeda dengan proporsi konsumsi protein dan lemak yang ada di daerah kutub, karena di sana suasananya dingin. Kemudian keberadaan makanan umumnya dari unsur makanan yang bersumber dari hewani, dan ini dikenal sebagai sumber protein. Mungkin kita harus paham secara sederhana bahwa zat-zat gizi itu ada manfaatnya, dan ini harus terjadi dalam satu keseimbangan. Seperti karbohidrat, ini sebagai sumber tenaga yang paling utama bisa ditunjang oleh zat gizi lemak itu sendiri, di mana lemak juga ini bisa berfungsi sebagai pelarut berbagai vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya, protein berfungsi sebagai pengganti sel-sel yang rusak, termasuk sebagai bahan dasar dari pembuatan enzim di dalam tubuh. Sementara untuk vitamin dan mineral, dia adalah sebagai zat pengatur. Bagaimana jika tidak mengkonsumsi zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, lemak, sementara yang lebih didahulukan adalah vitamin dan mineral itu sendiri, otomatis proses pengaturannya akan terjadi ketidakseimbangannya. Demikian juga apabila komposisi lemak lebih tinggi daripada kebiasaan dari orang-orang yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, ini menjadi hal penting dalam menggunakan protein dan lemak sebagai sumber energi, karena apabila berlebihan atau bukan sesuai habitat, ini tentunya akan memperberat organ-organ tubuh tertentu. Misalnya bisa memperberat hati, bisa memperberat ginjal. Tentunya mengapa penting kita memperhatikan keseimbangan ini? Ya, perlu kita ketahui bahwa lebih dari 90% semua penyakit itu berkaitan dengan persoalan makanan, sehingga kita harus hati-hati dalam persoalan terjadinya ketidakseimbangan dalam mengkonsumsi zat-zat gizi itu sendiri. Namun istilah keterkaitan makanan dan kesehatan itu sendiri telah populer sejak zaman Rasulullah SAW. Kita bisa lihat yang beliau sampaikan diantaranya bahwa perut itu adalah sumber penyakit. Tentunya ini pernyataan yang sangat luar biasa, dan beliau praktikkan, beliau buktikan, dan alhamdulillah selama hidupnya kita ketahui beliau hanya 2 kali sakit. Apakah hari ini ada orang yang selama hidupnya hanya 2 kali sakit? Termasuk saat ini sudah pada
zaman yang sistemnya serba canggih. Dalam keseimbangan konsumsi zat-zat gizi, maka ketika kita mengkonsumsi secara keseimbangan, tentunya ini adalah proses pelaksanaan perintah agama atau teori-teori religi. Dalam hal ini adalah proses konsumsi makanan dan minuman yang seimbang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ya makanlah kamu di saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ini juga merupakan unsur utama dari proses keseimbangan itu sendiri. Antara rasa dan iman itu akan dipadukan sehingga menjadi sebuah keputusan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau lagi mengkonsumsi sumber karbohidrat. Ya, apakah karbohidrat kompleks maupun jenis karbohidrat lainnya seperti nasi, jagung, umbi-umbian atau tepung-tepung ataupun dari sumber karbohidrat lainnya dengan alasan sedang melaksanakan diet keto yang komposisi lemaknya ini sangat tinggi, bisa lebih dari 70%, sementara karbohidrat yang dikonsumsi tidak lebih dari 10%. Jika tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi, karena ini bisa menyebabkan kurangnya glukosa, maka akan terbentuk keton yang merupakan senyawa yang bersifat asam. Tentunya ini hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Ini juga menggambarkan sebuah ketidakseimbangan dan bukankah malah dapat merugikan diri kita karena tubuh kita harus bekerja lebih berat lagi. Apakah organ hati yang telah kami sebutkan tadi, ginjal, termasuk sistem-sistem pencernaan lainnya. Tentunya dengan tidak seimbangnya zat-zat gizi yang dikonsumsi, berarti kita telah melanggar teori-teori religi karena menghendaki kesukaran, bahkan kefatalan untuk tubuh kita sampai pada bisa-bisa resiko kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 diantaranya dikatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya, kita memperberat kerja tubuh kita, berarti kita memberi kesukaran untuk proses metabolisme di dalam tubuh kita. Tentunya ini hal yang kurang tepat. Oleh karena itu diet keto yang tujuannya hanya untuk diantaranya menurunkan berat badan dengan proporsi lemak yang tinggi dan tidak biasa dari habitat orang-orang tersebut, ini berarti bahwa sudah terjadi ketidakseimbangan bahkan berlebih-lebihan yang tentunya hanya menghendaki kesukaran dan kefatalan kerja-kerja organ tubuh manusia itu sendiri. Contohnya bisa terjadi hipoglikemia, bisa terjadi asidosis, dan bahkan sampai pada titik kesadaran yang rendah dan bisa terjadi kefatalan sampai pada hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan sebaiknya sesuai dengan kebiasaan dan berdasarkan keseimbangan. Ini sangat diharapkan oleh tubuh kita, karena jangan ganggu habitat kita. Kita bukan orang di kutub yang mengkonsumsi cukup banyak protein, karena mereka yang ada di lingkungan mereka paling banyak adalah hewan sebagai sumber protein. Makanya makanan yang lengkap itu secara sederhana, itu ada makanan pokoknya, ada nasi dan penggantinya, lauk pauk seperti ikan, telur, daging, tempe, tahu, kemudian ada sayur-sayurannya, dan tidak kalah pentingnya ada buah-buahannya. Harus diingat bahwa makanan yang sangat baik untuk tubuh kita itu adalah makanan dengan bahan-bahannya yang berasal dari lokal, karena ini biasa kita konsumsi. Oleh karena itu, jika tujuan kita untuk pengaturan makanan hanya untuk menurunkan berat badan,
sebaiknya kita menggunakan teori-teori yang berdasarkan hasil riset. Dan ini merupakan proses keseimbangan. Di antaranya adalah mengurangkan jumlah energi 500 sampai 1000 kilokalori dari total energi yang dikonsumsi setiap hari. Ini dampaknya bisa terjadi penurunan setengah kilo sampai 1 kilogram berat badan dalam 1 pekan. Dan jika membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, alangkah baiknya berkonsultasilah dengan ahlinya, diantaranya dengan ahli gizi. Demikian materi tentang diet keto dan keseimbangan. Kita harus hati-hati bahwa jangan sampai kita melakukan kesukaran, kefatalan untuk tubuh kita, yang tentunya itu bukan merupakan habitat pada tubuh orang Indonesia, termasuk orang-orang yang ada di daerah di Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.